Selamat malam. Dua pejabat negara mensomasi aktivis. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mensomasi aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti. Luhut Panjaitan mensomasi karena dituding bermain dalam pertambangan di Papua. Sementara Kepala Staf Presiden Muldoko akhirnya melaporkan dua aktivis ICW ke polisi karena merasa tidak ada klarifikasi dan minta maaf dari ICW yang menyebut Muldoko berburu rente dalam bisnis obat terapi COVID-19. Ivermectin. Apakah pilihan somasi kepada para aktivis adalah sikap anti kritik para pejabat atau upaya melindungi nama dan martabat? Inilah Rosi, pejabat gugat aktivis. Saya dituduh bermain di Jiwasraya. Saya dituduh bermain di Asabri. Saya tenang, tetapi saya khawatir keterangan saya ini menjadi dipertanyakan kalau saya tidak bereaksi. Cara-cara sembrono seperti ini kalau dibiarkan akan merusak. Karena ini adalah karakter assassination, membunuh karakter seseorang yang kebenarannya belum jelas. ICW selalu menggunakan istilah dugaan dan indikasi. Pak Mul juga sempat membagikan ivermectin melalui HKTI yang bekerja sama dengan PT Harsen di Kabupaten Kudus. Padahal ivermectin belum mendapat atau belum jelas uji klinisnya. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, Delor. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa Luhut Panjaitan bermain, kata-kata bermain, ini konsekuensi hukumnya Haris Azhar juga tahu. Tentu kita minta pembuktiannya, kemudian kualifikasinya karakter assassination, dan kemudian ini berita bohong. Konten YouTube Haris Azhar berbuntut somasi. Video yang dipersoalkan berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Itu nama judul podcastnya. Obrolan di akun YouTube pada 20 Agustus 2021 ini membahas hasil laporan gabungan Koalisi Masyarakat Sipil mengenai ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya. Studi para aktivis menemukan ada indikasi dugaan keterkaitan antara bisnis tambang emas dengan aksi penerjunan militer di Papua. Dalam konten YouTube Haris, Luhut Binsar Panjaitan disebut bermain dalam pertambangan di Papua. Saya sudah mengundang kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, ia adalah Junifer Girsang. Selamat malam, Bang Junifer. Selamat malam, Rosi. Dan melalui sambungan Zoom ada akademisi STHI Jentera yang mendapat somasi, yaitu Haris Azhar. Selamat malam, Bung Haris. Malam, Kakak Rosi. Bung Haris, pada waktu Anda diwawancarai di Sapa Malam di Kompas TV akhir pekan lalu, Anda belum mau mengatakan apa yang menjadi jawaban somasi. Hari ini, apakah kami bisa mendapatkan pernyataan dari Anda, jawaban atas somasi yang dilayangkan untuk Anda, Bung Haris? Bisa. Sebetulnya sudah disomasi lagi saya yang kedua sama Bang Junifer. Jadi jawaban atas somasi Anda, kalau begitu saya bacakan. Saya sebenarnya sudah tahu bahwa sebenarnya dari sisi motif berdedikasi untuk menjawab kepentingan publik terhadap apa yang terjadi di tanah Papua, lalu kemudian soal penempatan militer dan kepentingan bisnis itu bisa dilihat secara jelas di website Kontras dan di website Walhi juga bisa. Lalu yang paling terakhir yang juga ingin saya tekankan bahwa ada hak jawab bagi Pak Luhut. Kalau Pak Luhut keberatan diundang jadi tamu di podcastnya Haris Azhar, gitu ya? Betul, kurang lebih meaningnya seperti itu, Kakak Rosi. Itu jawaban atas somasi pertama
untuk Betul, Anda. jawaban itu sudah kami kirim lewat kuasa hukum, ada Nurholis Hidayat dan kawan-kawan, ke kantornya Bang Junifer hari Selasa. Hari Selasa. Kemarin ya, berarti hari tanggal 31 Agustus. 31 Agustus kami sudah kirim. Baik. Lalu tadi kami sudah dapat surat cinta lagi dari Bang Junifer somasi yang kedua. Oke, tolong apa yang Anda tangkap dari somasi yang kedua? Sama aja sama somasi yang pertama. Kalau gitu saya tanyakan pada Bang Junifer, apa yang kurang dari surat saya nggak dijawab sama Bang kan surat yang pertama kasih tawaran tuh kuasa hukumnya Pak Luhut. Nah, lalu kami juga kasih tawaran. Nah, di surat kedua itu Bang Junifer dan kawan-kawan mengulang lagi surat pertama. Bacaan saya kayak begitu ya, Bang ya, kurang lebih. ya, apa yang tidak Anda dapatkan jawaban atas jawaban somasi yang dilayangkan? Baik, ini kalau sudah para lawyer yang berdiskusi dan menjawab, kadang-kadang orang awam jadi bingung. Sebetulnya somasi kami itu hanya meminta pertanggungjawaban. Yang pertama mengenai pernyataan dari Patia maupun saya minta rekan saya ini Haris Azhar, motif yang menyatakan Luhut Binsar Panjaitan ada bermain di tambang-tambang Papua. Oke, jadi konteksnya adalah terminologi bermain dan motifnya. Motifnya. Jadi kalau jawabannya dalam jawaban dari Bung Haris bertujuan untuk didedikasikan pembahasan terkait dengan kepentingan publik, public interest yang pada dasarnya seluruh pilihan tema, narasumber, dan isi pembahasan dalam channel akun YouTube Aquote dilaksanakan dalam spirit kepentingan publik dan selalu dilandasi itikat baik sebagai bentuk koreksi, masukan, dan perhatian untuk perbaikan urusan-urusan publik dan pemajuan hak asasi manusia. Mengapa itu tidak dianggap cukup? Kalau mengenai apa yang dimaksud dengan Haris, itu silakan aja. Yang menjadi klien kami meminta pertanggungjawaban yang dianggap fitnah pencemaran, karakter assassination, dan berita bohong adalah yang menyatakan bahwa Luhut ada bermain. Ini yang menjadi ada wording yang mengganggu. Itu yang dianggap merusak reputasi dan martabat. Karena kalau disebut bermain, ini kan sangat subjektif dan sudah menvonis bahwa Luhut itu orang yang tidak benar. Karena dia bermain di Papua di dalam konteks pertambangan. Sementara, nah ini dia. Luhut, klien kami menyatakan bahwa apa yang dinyatakan itu tidak benar dan tidak ada dasarnya. Ditangkap maksudnya Bang Junifer. Bung Haris, kata bermain sesungguhnya yang menjadi poin keberatan. Ya, kalau kata bermain begini, kan yang disomasi dua ya, dalam video itu Fatia dan juga Anda. saya. Saya melihat YouTube Anda nggak bilang bermain ya? Saya malah ngajak main bola lah. Enggak, saya serius nih. Anda kan saya nggak ngajak main. Enggak ya? Jadi literally kata ada Luhut bermain itu bukan dari mulut Anda? Bukan dari mulut saya, tapi begini yang saya mau sebutkan. Bahwa kata bermain tersebut dia ada dua konteks, saya Kakak Rosi. Satu konteks utuh videonya, yang kedua pembahasan video itu berbasis pada riset. Hasil penelitian yang menggunakan metodologi, memiliki sumber atau referensi-referensi dalam satu laporan yang sudah terkonsolidasi, ditulis rapi oleh berbagai organisasi tersebut. Dan saya tambahkan lagi, 2 hari yang lalu, pada hari Selasa atau hari Senin, saya lupa, hari Selasa kalau nggak salah,
itu juga disampaikan lagi oleh teman-teman dari organisasi yang Oke, mempublikasi Anda ingin mengatakan adalah mengapa Anda digugat, padahal sesungguhnya pernyataan itu berdasarkan setidaknya penelitian dari 9 penelitian dari koalisi LSM, setidaknya ada 9 LSM. Tapi tadi ada pertanyaan dari Bang Junifer tadi soal kata bermain. Jadi kata bermain itu dia adalah tambahan kalimat setelah Fathia menjelaskan berbagai hal yang mengacu pada laporan yang mereka publikasi sama-sama. Kira-kira begitu. Ya. Nah, Ya. saya itu dituduhnya sama Bang Junifer adalah menyebarluaskan fitnah, kurang lebih gitu ya Bang ya, menyebarluaskan karakter assassination dan lain-lain. Baik. Ya. Jadi Ini Bung Haris, sebelum kita masuk, ini kan menurut saya mari kita kerucutkan kata bermain itu yang menjadi keberatan dari pengacara Luhut Binsar Panjaitan. Begini, rekan saya, sebetulnya kalau Anda membaca somasi saya, Anda juga harus ikut bertanggung jawab. Kalau baca somasi saya, makanya saya katakan. Kenapa Bung Haris harus bertanggung jawab? Bertanggung itu jawab. bukan Jadi, apa yang dia katakan. Nah, jadi begini, ini para praktisi kan harus paham. Jadi topik yang Mas Haris ini di dalam YouTube-nya juga sudah insinuasi provokatif dan opini. Ya, saya baca ini. Tapi beliau nggak jawab, tapi saya katakan tidak apa-apa. Itu dalam somasi ya? Ya. Hah? Itu Ada. Anda akan baca Saya tidak dijawab. bikin di somasi. Beliau katakan di topiknya begini. Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Ya. Oke. Apa yang baru? Oke. Lantas ini Taufik. Mohon maaf ini Mas Haris. Ya. Mungkin sudah lupa topiknya beliau. Selama di dalam pembicaraan itu, ya toh, antara ya Haris Azhar dengan Modia. Fathia sebagai Fathia. narasumber. Di sana, ya di sana, Mas Haris mungkin lupa itu. 30 halaman yang menyangkut Luhut itu hanya 3 kutipan, halaman 17-18. Oke. Ya, 17-18. Namun Fathia menyatakan bahwa Luhut bermain. Halaman 17-18 tidak ada. Saya mau katakan, setelah kami teliti di dalam yang dimaksud dengan riset, saya katakan riset ini bukan riset. Ya, bukan riset. Ya, saya katakan tidak riset. Ya katakanlah riset cepat. Ya, itu tidak ada menyatakan dalam kajian itu Luhut bermain. Nggak ada. Jadi tolong dibuka itu. Jadi ini artinya apa? Mohon maaf ini. Oke. Kami melihat bahwa ini sudah sistematis, masif dari awal mereka sudah sasar Luhut Binsar Panjaitan. Jadi dari penelitian yang dilakukan oleh setidaknya 9 LSM, ada Walhi Papua, Tidak, Kontras, itu tidak secara langsung mengatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan bermain Iya, tidak ada. di untuk mendapat eksplorasi tambang di Papua. Di Papua. Tetapi kemudian dalam pembicaraan di YouTube itu, di podcastnya Haris Azhar, Anda mendapatkan kesan bahwa sengaja ditujukan bahwa Pak Luhut lah yang sengaja menjadi otak dari seluruh serangan militer untuk mengamankan bisnis tambang di Intan Jaya. Iya. Oke, Bung Haris. Itu yang Mas Haris mungkin lupa. Kita ini kan kita dengarkan penjelasan. Ya, silakan Bung Mas Haris. Oke, Kak, sebetulnya gini, ini sekali lagi baiknya ya, bagusnya, otentiknya teman-teman yang menjadi publisher ya, melakukan riset dan mempublikasi laporan tersebut atau riset tersebut. Yang kedua, itu bisa ke kuasa hukum. Jadi saya sebetulnya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan tadi makna kata bermain, bagaimana skupnya di dalam laporan tersebut, gitu.
saya khawatir karena saya nggak ikut penelitiannya. Ya. Meskipun tadi Bang Junifer bilang itu bukan riset, ya nggak apa-apa lah. Ya. Tapi saya tidak ikut mengerjakan penulisan tersebut. Ya, mungkin saya bantu karena saya ikut meneliti. Saya mereka begini, kata bermain muncul di video. Nah di video itu saya bisa kasih penjelasan. Jadi begini juga, Rosi, karena yang tersebar, yang sampai viral itu rame, itu bukan link video saya. Tetapi ada potongan video beberapa detik yang kehilangan konteksnya dalam video itu yang panjangnya 20 menit lebih. Ya, tapi Bung Haris, saya rasa Bung Junifer melihat video yang asli ya, bukan dari potongan-potongan kan, sehingga itu bisa kita hilangkan dari konteks. Saya Mas Haris, saya menit per menit, karena ini ada unsur pidananya, saya ikutin. Makanya segala mohon maaf saya katakan, tidak mendahului tetapi kita praktisi. Ya, saya melihat rekan saya ini juga bisa dikenakan pasal 55. Baik, sebelum ke situ, tetapi nanti Bung itu Junifer, kewenangan dari penyidik. Ya. Bung Junifer, tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada penelitian dari setidaknya 9 LSM itu. Tapi saya ingin memberikan satu kutipan yang ini saya rasa yang dipakai oleh Bung Haris Azhar sebagai host dalam akun YouTube-nya dan Fathia sebagai peneliti. Ditulis dalam penelitian itu adalah PT Madinah Qurrata Ain disinyalir punya hubungan dengan aparat militer. Pada kasus PT Madinah Qurrata Ain, kajian cepat ini mencatat bahwa terdapat paling tidak 3 nama aparat yang bersinggungan dengan perusahaan itu, yaitu Purnawirawan Polisi Rudiar Tampu Bolon, Purnawirawan TNI Paulus Pranoto, dan Purnawirawan TNI yang kini menjadi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui Tobakom Del Mandiri, anak perusahaan Toba Sejahtera Group. Mengapa penelitian ini tidak menjadi fokus somasi Anda, tetapi justru pembawa pesannya yang Anda gugat? Begini, ini kan sudah menyangkut perbuatan. Tentu mana kata-kata yang kami anggap itu tidak benar dan tidak ada dasarnya, tentu ini kami minta pertanggungjawaban. Dari apa yang saya bacakan yang ada dalam penelitian cepat itu, menurut Anda ada dasarnya? Yang di penelitian ini juga perlu dikaji kebenarannya. Makanya klien kami menyatakan secara tegas, menyatakan tidak benar. Tidak benar. Nah inilah yang menjadi dasar kami meminta pertanggungjawaban. Nah sekarang kalau dikatakan ini hasil riset, ya saya jujur katakan mohon maaf kepada baik siapa yang melakukan ini tidak riset. Oke, Bung ini Junifer, sudah melanggar kalau ini riset. tidak benar, mengapa tidak terbuka juga kemungkinan terhadap niat baik, jika Anda melihat ini sebagai niat baik dari Bung Haris Azhar, hak jawab di akun YouTube-nya buat Pak Luhut? Ya, saya mohon maaf, ini Rosi ini seorang wartawan. Hak jawab itu ada di Undang-Undang Pers. Ini kan YouTube-nya beliau, satu. Yang kedua, bagaimana kami menyatakan hadir ke tempatnya beliau, mengklarifikasi. Kita ini sudah dihujat lebih dulu, sudah dibentuk opini. Ya. Lantas kami datang, menyatakan tidak benar. Sementara opini yang sudah dibentuk, ini kan tidak benar. Makanya kami katakan, ini tidak benar. Ketidakbenaran ini tolong kamu koreksi. Gitu loh. Ya. Tolong kamu koreksi. Nah makanya Luhut, klien kami menyatakan simpel kepada kami. Dia katakan kepada saya, Junifer, udahlah. Kita ini tidak usah pusing. Kenapa Bang? Kelalaian, kesalahan itu, udahlah mereka koreksi. Ya. Kita maafkan, tapi kalau tidak mengakui, sementara kita sudah dipukulin, wah ini sudah melanggar hukum. Yang disebut demokrasi, dikatakan itu saling menghargai. Nah ini sebetulnya dasarnya. Ya. Kita akan kembali lagi karena usai jeda, saya juga akan kembali dengan somasi yang dilayangkan KSP Muldoko kepada ICW. Saya kembali saat lagi.